Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Python Start. Hari ini adalah pertemuan pertama. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, namaku Rosyana, bisa dipanggil Kak Rosi atau Miss Rosi. Aku yang menjadi tutor untuk kelas Python Start ini. Nanti insya Allah kita ada 36 lesson ya. Oke, kalau gitu tadi udah kenalan ya, Nesya ya dipanggilnya ya. Oke, yang lain bisa open cam dan open mic dan perkenalan diri dulu. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, kita kenalan lebih dulu nih. Karena kita pertemuan pertama juga ya sekarang ya. Jadi biar kenal satu sama lain di dalam kelasnya gitu. Yang satu masih kelempar-lempar ya. Oke, halo, ini yang user, apakah bisa open mic dan open cam? Halo, yang baru join, apakah bisa open mic dan open cam? Kita kenalan dulu. Halo, ini yang user Halo, namanya siapa ya? Mm. Kenzi Kak, lupa login ini. Oh iya, Kenzi. Oke, Kenzi. Halo, satu lagi. Satu lagi nih kalau nggak salah, Ami ya? Login. Ah, halo Ami, bisa open mic dan open cam? Atau kalau nggak bisa open cam, bisa di chat mungkin? Apa jaringannya masih belum stabil ya, Ami ya? Oke, Ami nanti bisa menyusul perkenalan ya. Kalau misalnya sudah stabil jaringannya, bisa open cam dan open mic juga. Oke, kalau gitu, aku izin share screen ya, teman-teman. Mm-mm. Nah, apakah layarku sudah terlihat? Lihat, Oke. Oke ya, nanti sebisa mungkin kalau kelas ya kita diusahakan kalau jaringannya stabil dan bagus bisa open cam dan open mic kalau ada pertanyaan bisa dijawab ya teman-teman ya. Tapi kalau jaringannya susah untuk open cam, it's okay. Kita lanjut aja kelasnya. Oke, ini rata-rata teman-teman kelas berapa ya sekolahnya ya? saya kelas 11. Saya kayak kelas 10, kelas 10. Oh, kelas 10, kelas 1 SMA ya? SMK, Oh, SMK, oke. Jurusan apa, Kenzi? Kalau boleh tahu. RPL. Oh, RPL. Oke, oke. Ya, Kalau Neisha? Saya kelas 9. Oh, kelas 9 SMP. Kelas 3 Iya, SMP ya? iya kelas 3 SMP. Oke. Kalau Ami? Halo Ami. Bisa open mic? Oke, ada yang SMK, ada yang SMP nih, kelas 3 ya. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja ya teman-teman ya. Mungkin Ami belum stabil nih jaringannya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar Python Start ya. Kalau boleh tahu, teman-teman apa nih alasannya belajar Python Start? Motivasinya apa nih? Kenzi apa Kenzi? Motivasi ikut kelas Python Start nih, motivasinya apa coba? biar langsung duluan dapat ilmunya. Oh, oke, biar langsung duluan dapat ilmu.
Kalau di sekolah udah belajar Python belum? Atau belajarnya apa? Belum, baru Figma gitu, Kak. Oh, Figma. Oke, oke, oke. Iya, Figma itu bisa kayak desain Ya, grafis ya, desain ya interface desain. ya. Mm, Ya, desain interface. Nah, oke. Biar duluan dapat pelajaran bahasa pemrograman ya. ya. Oke, kalau Nesha? Kurang lebih sama kok. Oke, kurang lebih sama. Di sekolah informatikanya udah belajar apa, Nesha? Scratch cuma katanya semester 2 juga mau belajar Python. Oh, oh udah Scratch. Nanti semester 2 udah belajar Python. Wah, keren ya. Sekolahnya udah, informatikanya udah bagus nih. Oke, Ami kalau bisa apa stabil jaringannya bisa open mic ya dan open cam ya. Atau mau langsung mengikuti kelas ini juga nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman di pertemuan pertama ini, karena kita masih pertemuan pertama, mungkin kita akan kenalan-kenalan ya. Maksudnya kenalan-kenalan dengan apa itu Python gitu kan ya. Nah, pasti nih kalau Kenzi udah sering denger ya Python itu apa gitu-gitu. Neisha juga mungkin ya bahasa pemrograman Python itu udah pernah denger lah ya di luar ini gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kenapa sih kita pakai Python, kenapa kita harus belajar Python, terus kita juga akan ini menyelidiki fitur-fitur dari platform atau software Algonova atau course Algonova. Terus kita nanti akan bikin program pertama di Python nanti hari ini. Oke. Nah, kita di kelas ini tuh ngapain aja sih, Kak? Nah, di kelas ini nanti kita akan ada nih yang pertama kan mengikuti orientasi dulu ya, mengikuti orientasi dan mempelajari software software yang dipakai di course Agonova. Terus yang kedua adalah kita juga ngerjain tugas-tugas. Nah, kalau kita ngerjain tugas-tugas juga tentunya di bawah pengawasan aku sebagai tutor kalian. Nanti akan selalu aku awasi pada saat kalian mengerjakan tugas. Jika kalian bingung atau belum paham, kalian bisa langsung tanya ke aku aja ya. Gitu. Nah, terus selain mengerjakan tugas-tugas, kita juga akan bikin project, teman-teman. Nah, nanti ada projectnya nih. Ada project pribadi. Kita akan bikin itu di setiap modulnya. Nah, terus yang terakhir adalah hackathon. Hackathon itu apa, Kak? Hackathon ini adalah lomba, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah expert, udah Python-nya udah mahir, teman-teman bisa ikutan hackathon atau lomba di course kita di Algonova. Nanti ke teman-teman bisa berlomba dengan teman-teman yang ikut kelas Python yang lain. Nanti bisa berlomba di hackathon. Gitu. Lomba untuk programming Python-nya. Oke, ini Ayumi udah bisa open cam ya. Halo, selamat datang. Halo, Iya, Ayumi bisa perkenalan dulu. eh kenalin apa aja nih Kak? Ya, eh, mungkin nama panggilannya dan sekolahnya kelas berapa gitu. Aku nama panggilannya Ayumi, Mm-mm. sekolahnya kelas 10 Oh, kelas 10. SMA atau SMK ya? SMA. SMA. Kenzi juga kelas 10 ya Kenzi ya, tapi Kenzi SMK. Ya, Oke. Nah, kebetulan abis perkenalan, nah nanti ini juga hari ini kan kita mengenal lebih rekan kerja, kita harus kenal sama teman-teman sekelas kita ya, biar saling kalau ada yang mau ditanyakan tuh bisa saling bertanya juga gitu. Oke, next lanjut. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya Kak Rosi jelasinnya terlalu cepat, ada yang perlu diulangi, boleh ya, nanti bilang aja. Pokoknya semuanya bilang aja kalau ada yang kurang jelas. Oke?
Oke, next. Mengapa kita memprogram dengan Python? Kenapa sih kita pakainya Python, Kak? Kenapa sih kita belajarnya bahasa pemrograman Python gitu? Nah, teman-teman, Python ini dia itu bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Nah, dia tuh ranking satu nih, teman-teman. Paling banyak dipakai di dunia itu Python ya. Karena apa? Karena dia itu bahasanya tuh sederhana, tapi dia tuh tetap powerful gitu loh. Dia tuh tetap bagus meskipun bahasa dia sederhana. Jadi dalam apa ya programming Python tuh misalnya ngetik-ngetik programming juga dia tuh nggak seribet bahasa pemrograman lain. Dia tuh bahasanya sederhana, tapi dia juga bagus gitu loh. Dia tuh powerful. Itu Python. Nah ini ranking satu dari mana Kak? Ranking satu itu dari ini peringkat Spectrum IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineer. Nah, dia tuh nomor satu tuh rankingnya di situ berdasarkan riset IEEE. Nah, lanjut. Nah, gini. Nah, ini logo-logo di sini teman-teman udah nggak asing lagi ya sama Google, email, Facebook, Instagram, YouTube. Nah, itu teman-teman kayak Instagram, Facebook, Google itu tuh ternyata dibuatnya oleh si Python, teman-teman. Nih, Google itu dibuatnya pakai Python loh. Email juga, Facebook dan Instagram ini dibuatnya pakai Python. YouTube juga. Ini kan udah jelas banget sering kita pakai ya. Apalagi Google dan YouTube. Sosial media, Facebook dan Instagram pasti udah banyak banget kan penggunanya sosial media itu. Nah, ternyata mereka itu dibuat oleh Python. Itu adalah program ya, produk-produk yang dibuat oleh Python adalah ini. Ternyata dia dipakai juga di dalam keseharian kita ya si Python ini. Nah, lanjut, selain aplikasi-aplikasi ini, Python juga bisa digunakan untuk memprogram logika dari suatu game, teman-teman. Nah, di antara games-games ini, ada yang udah pernah main belum? The Sims, Civilization, Eve Online nih, World of Tanks. Ada yang udah pernah main di antara empat ini? Belum, Kak. Belum ya. Kenzi main gamesnya main games apa Kenzi? Valorant gitu, Kak. Oh, Valorant ya. Ya ini mirip-mirip lah ya nih yang ini. Mirip-mirip sama Valorant. Kalau yang lain belum pernah juga? Belum. Aku juga belum. Oke. Main gamesnya games yang lain ya. Ya, jadi teman-teman, kalau di Python itu kita tuh bisa memprogram logika suatu gamesnya. Kenapa cuma logikanya aja, Kak? Tapi kalau visualisasinya Python tuh nggak bisa. Kayak visualisasi karakter gamesnya, background gamesnya, itu nggak bisa pakai Python. Ya sebenarnya bisa, bisa-bisa aja. Cuman berat banget. Kalau pakai Python itu berat banget untuk ngebuat visualisasi si gamesnya. Jadi, Python ini rata-rata atau biasanya dipakai buat bikin logikanya aja, logika si gamesnya. Misalnya, games apa ya? Games Zumba. Apa sih itu yang kodok Zuma? Zuma. Nah, itu kan kalau warnanya kita tembakin bolanya ke warna yang sama, dia kan akan pecahkan bolanya. Nah, itu adalah sebuah logika. Logikanya itu bisa dibikin di Python gitu. Jadi dia bikin logikanya aja, tapi visualisasinya bisa kok dia bikin, tapi berat banget. Berat banget kalau pakai Python visualisasinya. Tapi kalau bisa ya tetap bisa gitu. Nah, next. Apalagi sih Kak yang bisa dilakukan oleh Python. Nah, ini yang
selanjutnya itu adalah digunakan untuk otomatisasi proses rutin. Misalnya contohnya gini. Teman-teman tahu nggak bot pesan yang bisa ngirim 1.000 pesan dalam satu waktu? Pernah denger nggak? Enggak. Nggak. Atau gini deh, misalnya nih, pasti teman-teman kalau di sekolah ada lomba-lomba gitu ya. Nah, misalnya ada suatu lomba, terus yang ikut ada 100 peserta. Nah, terus otomatis kalau yang ikut lomba itu kan dia dapat sertifikat ya. Nah, sertifikat udah mengikuti lomba ini. Nah, terus kalau misalnya jumlahnya banyak, nggak mungkin kita edit satu-satu di sertifikatnya, kita tulisin nama pesertanya satu-satu. Ya bisa, kalau 100 mungkin bisa dibantu oleh yang lain. Tapi kalau misalnya 500 500 peserta, 1.000 peserta, kita akan makan banyak banget waktu dong. Nah, itu bisa otomatiskan oleh Python. Itu bisa diprogram oleh Python. Jadi, nanti Python itu bisa ngebantu buat bikin 1.000 atau 500 sertifikat yang namanya nggak usah kita ketik satu-satu. Itu udah bisa langsung diprogram untuk bikin masing-masing nama pesertanya gitu. Jadi menghemat waktu juga gitu. Gitu deh. Nah, teman-teman biasanya pernah denger nggak pekerjaan tentang data analis? Enggak. Oh, Kenzi belum pernah dengar pekerjaan data analis. Belum. Oke, oke. Ya, biasanya Python itu juga dipakai untuk pekerjaan role as data analis. Data analis itu kerjanya kayak gimana sih, Kak? Nah, data analis itu dia tuh kayak misalnya gini. Ada misalnya contohnya ada sebuah toko Shopee di Shopee. Dia tuh ngejual produk pakaian. Nah, data analis ini menganalisis produk mana yang paling laku gitu. Produk mana yang paling laku, produk mana yang paling kurang pembelinya gitu. Terus rekapan penjualan bulan ini tuh naik atau turun. Nah, itu data analis yang ngerjain. Nah, data analis biasanya pakai Python. Bukan biasanya lagi sih, emang pakai Python buat ngerjain si ngolah data-data itu. Nah, itu juga dipakai Python itu di data analis. Ini barangkali ada yang nanti kerjanya pengen jadi data analis, ada nggak? Nggak ada, oke. Iya, dan sekarang tuh lagi trending banget sih pekerjaan data analis itu. Kayak lagi banyak banget yang minat tentang pekerjaan data analis karena dia tuh ngolah-ngolah data gitu. Nah, itu pakainya Python. Dia diolahnya pakai Python, ngolah datanya pakai Python. Gitu. Oke. Nah, sampai penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Nggak, belum ya? Belum ada ya? Kita masih kenalan sama Python. Nah, oke. Kalau gitu, kita bisa next itu membahas tentang apa itu algoritma, apa itu bahasa pemrograman, dan apa itu program. Sebelum aku bahas, ada yang udah tahu di antara tiga ini? Salah satunya mungkin? Yuk, ada yang udah tahu apa itu algoritma, apa itu bahasa pemrograman, apa itu program? Kenzi, apa Kenzi udah tahu sebelumnya? Belum, belum ada yang tahu. Ayumi, belum juga. Belum. Oke. Kalau gitu mungkin langsung aku jelasin aja ya. Yang pertama algoritma dulu. Apa sih itu algoritma? Algoritma adalah
sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Contoh, contoh nih, ini Neisha dan Ayumi udah pernah nonton tutorial belum? Misalnya tutorial membuat nasi goreng atau apa? Udah pernah kan? Pasti kalian udah pernah nonton atau baca resep masakan, cara membuat ini gimana, tutorial pakai kerudung pasmina gimana, gitu-gitu. Nah, itu adalah contoh dari algoritma. Algoritma itu adalah sebuah urutan. Misalnya, kita mau bikin nasi goreng. Yang pertama, kita harus ngapain? Kita harus siapin alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa aja? Nanti ada gitu kan. Yang pertama adalah misalnya tuangkan minyak. Tuangkan minyak. Yang kedua terus ngapain? Masukin bawang gitu-gitu. Nah, itu adalah sebuah algoritma, teman-teman. Adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih tujuan. Nah, kalau mau bikin nasi goreng, tujuannya berarti bikin nasi goreng kan ya. Urutan-urutannya kayak gimana? Ya itu tadi step-stepnya. Yang pertama, kita harus tuangkan minyak dulu nih. Kita harus goreng bawang dulu, misalnya gitu kan. Yang kedua, masukin nasi. Nah, itu adalah algoritma, teman-teman. Itu contoh sederhananya di kehidupan sehari-hari. Soalnya contoh yang paling sederhana lagi, teman-teman kalau berangkat ke sekolah pagi-pagi ngapain dulu? Mandi, Mandi. Abis mandi ngapain lagi, Kenzi? makan. Makan. Terus berangkat ya. Ya, Nah, itu tuh algoritma, teman-teman. Jadi tuh adalah urutan-urutan yang harus kita kerjakan untuk meraih sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tadi berangkat ke sekolah. Gitu. Itu adalah algoritma. Terus, nah, jadi algoritma itu adalah tadi kan tindakan yang teratur sesuai urutan yang benar. Dia dia itu algoritma itu harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya yang benar. Jadi kita nggak bisa ngacak. Misalnya tadi bikin nasi goreng. Yang pertama habis nuangin minyak kita langsung apa ini ya? Tuangin kecap. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi dia tuh harus berurutan atau teratur sesuai urutan yang benar. Jadi dia tuh nggak bisa ngacak. Jadi kita harus ikutin step-stepnya dari awal. Satu apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa abis dari satu, kita kelima itu nggak bisa. Jadi dia harus terurutan gitu, berurutan. Misalnya tadi ini ya, bikin nasi goreng, masukin nasi satu centong. Tapi kita mau dua centong. Nah, itu nggak boleh. Jadi, nggak boleh ada inisiatif dari kitanya nih. Pelaku tidak pernah mengambil inisiatif dan hanya melakukan apa yang dikatakan, gitu. Apa yang disuruh. Jadi, misalnya suruhnya nasi satu centong. Ya udah, nasi satu centong. Nggak boleh dua centong, gitu. Gitu. Terus nggak boleh ada imajinasi juga, nggak boleh ada inisiatif intinya. Jadi harus sesuai dengan urutan-urutan itu. Begitu, itu algoritma. Nah, terus selanjutnya adalah ini bisa langsung ke masuk bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman ya teman-teman. Bahasa pemrograman ini teman-teman tahu nggak ini apa? Huruf apa? Nggak tahu ya. Jadi bahasa pemrograman itu, jadi tuh komputer tuh dia tuh nggak akan ngerti pakai bahasa yang lain. Dia hanya ngerti dengan bahasa pemrograman. Misalnya gini, kita berkomunikasi dengan komputer.
komputer tolong dong kaliin 10 sama 45. Tapi kan kita harus bikin perintah yang dimengerti oleh komputer dulu. Dia nggak bisa kalau misalnya kita ngetik kayak gini doang. Kalikan dong 3 dengan 12 hasilnya berapa gitu kan. Dengan cara kita ngomong atau ngetik kayak gini, dia tuh nggak bisa nih teman-teman. Nah, dia itu harus pakai bahasa pemrograman buat melaksanakan perintah yang kita mau. Nih, misalnya perintahnya kayak gini, gini. Nah, itu tuh harus dikemas sama bahasa pemrograman agar dimengerti oleh si komputernya, teman-teman. Nih, jadi kayak gini. Bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Jadi, perintah-perintahnya itu harus pakai bahasa pemrograman. Misalnya ini, cetak. Cetak bahasa Inggrisnya apa? Print ya. Cetak bahasa Inggrisnya print. Nah, nanti ada fungsinya di Python untuk mencetak itu fungsinya kayak gimana sih? Gitu. Gitu. Terus, hmm, iya, jadi kita harus bikin perintah yang bisa dimengerti oleh komputer. Itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ada yang tahu nggak selain Python? Bahasa pemrograman yang lain ya selain Python. Kenzi pasti tahu nih. Ayo, Neisha, Ayumi tahu nggak? Bahasa pemrograman selain Python. Banyak nih. JavaScript, Betul. JavaScript. Apalagi? HP, Nah, ini. Ini C++. Pernah dengar belum? C++ pernah ya? Java, ada C aja. Terus ada PHP juga. Nah, biasanya bahasa pemrograman itu dipakai untuk bikin aplikasi dan bikin website juga sih. Itu kalau untuk web developer itu pakainya bikin website itu biasanya pakai JavaScript. Mungkin disesuaikan ya, kayak Python kan nih cocoknya buat data analis nih, buat ngolah data. Tapi JavaScript nih kayaknya lebih cocok buat bikin website deh, gitu-gitu. Jadi ada rekomendasinya tersendiri ya untuk kita mau ngapainnya gitu. Nah, terus yang terakhir ini program ya teman-teman. Program itu adalah sebuah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Tadi algoritma itu apa? Ayo, masih ingat algoritma itu apa? Bahasa pemrograman itu apa? Ada yang bisa jawab? Algoritma itu urutan buat, apa sih? Urutan dari suatu tindakan. Betul. Bahasa pemrograman itu? Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Betul sekali. Jadi, program itu adalah gabungan dari algoritma dan bahasa pemrograman. Itu dibuat dalam satu program namanya. Tadi kita urutannya apa, perintah-perintahnya apa, terus dikemas pakai bahasa pemrograman, jadilah sebuah program. Jadilah sebuah program. Itu adalah program gabungan dari algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Gitu, teman-teman. Nah, oke, kita bahas aturan yang ada di Python nih. Aturan yang ada di Python, yang pertama itu adalah aturan awal. Nah, aturan awal ini perintah pertama di sebuah program harus ditulis di sebuah awal baris. Jadi, dia tuh harus ditulis kayak orang ngetik di Microsoft Word. Pasti teman-teman udah kan ngetik di Microsoft Word pasti mulainya dari sini kan, dari awal di kiri atas. Nah, Python juga sama, dimulainya dari kiri atas. Lalu, itu ada aturan urutan. Perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain. Nah, kayak tadi yang dijelasin, jadi dia tuh akan melakukan tindakan sesuai dengan urutannya. Misalnya, yang pertama,
ngeprint, print apa ya? Print halo, nama aku Kenzi. Yang kedua, dia ngeprint lagi. Aku berumur 14 tahun misalnya gitu. Nah, dia tuh akan ngeprint sesuai dengan urutannya. Jadi dari pertama dulu apa, yang kedua itu apa. Jadi akan dilaksanakan dari atas, dari awal gitu. Itu aturan urutannya. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah aturan ragam kode. Aturan ragam kode itu apa? Nah, di Python ini mengganti huruf kecil dengan huruf kapital tidak diperbolehkan. Karakter tidak sengaja bahkan spasi atau koma bisa merusak program. Jadi, huruf besar dan huruf kecil di Python itu nggak sama, teman-teman. Perintahnya harus pakai huruf kecil, tapi teman-teman nulisnya huruf besar. Itu nggak bisa, dia nggak mau jalan. Terus teman-teman nggak sengaja ada titik di tengah-tengah, itu juga nggak bisa. Sesensitif itu. Dia case sensitif. Sama mungkin spasi nih. Aku peringatkan ya, kalau nulis program itu misalnya yang program di atas dari awal. Nah, program selanjutnya harus agak maju di sini nih. Agak maju dari program yang di atas. Nah, itu teman-teman harus nge-tab, pakai tab atau bikin spasi. Jadi kalau teman-teman nulisnya tetap sejajar sama yang di atas, dia itu nggak mau, dia tuh beda, beda perintahnya atau programnya tidak sama dengan yang kita inginkan, gitu. Jadi kalau misalnya ada spasi atau misalnya harusnya dari sini, teman-teman ngetiknya di sini, jadi harus dimundurin dulu, gitu. Baru bisa dijalanin. Dia sama spasi aja tuh sensitif sih si Python ini. Jadi dia case sensitif gitu. Oke, ini untuk kesimpulannya teman-teman bisa baca baca sendiri. Aku cuma akan bertanya apakah dari yang aku jelaskan ada pertanyaan atau ada yang bikin bingung? Ada yang ingin bertanya nggak? Nggak ya? Paham ya sama yang tadi aku jelasin paham ya? Oke. Oke, kalau gitu mungkin course-nya udah bisa dibuka teman-teman. Course Algonovanya udah bisa dibuka. Ada yang belum bisa login? Kita bisa langsung praktek nih. Kita ke sini nih, kita ke course yang ini, course Algonova. Kita akan belajar di platform itu, kita mau kalau ngerjain tugas pasti akan di situ. Ya, jadi akan pengenalan dulu ya, pengenalan course-course kita. Teman-teman udah bisa buka course-nya ke sini nih, ke yang share screen-ku? Sudah ya, Ayumi sudah, Nesha? Nesha belum ke course? Belum. Oke, kalau gitu aku kirim linknya di kolom chat. Nanti Nesha bisa klik linknya ke situ. Username sama passwordnya udah tahu? Udah. Oke, login dulu ya Nesha ya. Tapi kalau lupa, nggak apa-apa nanti aku kasih. Kalau lupa, nanti aku kasih. Kenzi udah aman, Kenzi? Aman. Oke. Oke ya, sudah ke sini ya. Sudah ke tampilan yang kayak aku gini ya. Nah, jadi di Algonova itu kita course-nya seperti ini, teman-teman. Aku akan kenalin dulu. Sebentar. Nah, kita itu sedang ada perlombaan nih sebenarnya, teman-teman. Nanti di notifikasi di sini biasanya ada pop-up yang muncul kalau kita lagi ada lomba. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja di notifikasi di sini lagi ada lomba apa kalau misalnya lagi ada lomba ya. Terus, nah, kalau kita lagi belajar mau ngerjain tugas itu ya ini di kursus
kalian harus ke kursus ini. Ini nanti course-course ini bisa kalian kerjakan. Oh ya, sebelumnya ada yang udah pernah ikut kelas Algonova belum sebelum ini? Belum. Ini baru pertama kali ya? Oke. Nah, terus yang kedua itu ada Hall of Fame. Ini adalah kumpulan project-project. Nih, teman-teman bisa lihat project dari teman-teman lain yang bisa di-upload di sini, tapi teman-teman juga bisa upload project yang udah teman-teman buat di Hall of Fame ini. Nah, ini project-projectnya juga bisa dikerjakan, bisa dilihat dan bisa di-upload juga di sini project-project teman-teman yang lain. Oke, sama di laboratorium ini juga ada. Nah, kalau di laboratorium ini yang bisa kita kerjain. Mungkin kalau yang tadi Nesha udah belajar Scratch ya, Nesha ya. Nah, kalau Nesha mau coba-coba belajar Scratch juga, boleh nih di laboratorium sini. Nah, ini untuk Scratch. Kalau untuk Python ini ada juga. Oh, tapi belum ada. Oh, kalau belum. Oh ya, kita harus upload proyeknya di sini nih. Kalau kita ada proyek yang di Python. Gitu, teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Udah pengenalan kursus. Nah, ini di home itu kalau misalnya teman-teman mau join kelas, misalnya sebelum kelasnya mulai, teman-teman udah buka course nih. Kalau mau ke Zoom kelas kita, ya udah tinggal klik ini aja, pergi ke kursus online. Nanti otomatis bisa langsung ke masuk ke link Zoom pembelajaran kita gitu. Oke ya, dari course Argonova sudah paham ya? Jadi di sini course-nya tuh akan kebuka sesuai dengan jadwal. Nah, ini kan 7 Desember, sekarang berarti kan. Nanti minggu depan 14 gitu sesuai dengan jadwal kita. Jadi dia akan nutup kalau belum jadwalnya, dia nggak akan bisa kebuka. Tapi kalau udah jadwalnya, dia bisa kebuka. Oke, teman-teman kita ke course yang pertama dulu. Pilih yang nomor satu, ke orientasi. Nah, kita udah bisa mulai ngerjain soal nih. Oke, kalau udah mulai ngerjain soal gini, teman-teman bisa share screen di masing-masing screennya teman-teman. Yuk, nanti biar aku lihat teman-teman ngerjainnya kayak gimana gitu. Aku pantau. Kalau misalnya ada yang kebingungan, nanti bisa aku bantu gitu. Udah bisa mulai ngerjain sih teman-teman. Kalau mau dikerjain langsung kerjain aja ya. Nih, course yang pertama. Oh iya, sama. Ini kan ada bintang-bintang ya di ujung. Nah, kalau yang bintang-bintang itu, dia opsional. Bisa dikerjakan di luar kelas. Jadi nggak harus dikerjakan sekarang. Sebenarnya kalau mau dikerjain boleh. Kalau mau kalau mau dikerjain boleh lebih bagus gitu ya. Ada nilai plusnya. Kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Kalau yang bintang, biasanya bintang itu ada di ujung sheet nih. Oke, teman-teman? Silahkan kerjakan dulu. Nah, soal yang pertama itu dicentang semua ya, benar semua itu. Ada yang udah share screen? Belum ya? Ayo, yang lain share screen dong, buat ngerjain course-nya. Bisa kan cara share screen-nya? Kenapa Nation masih di mute? Ada yang kesulitan nggak? Nah, ini Nesha udah nih share screen. Yang lain yuk. Ayumi, Kenzi belum Kenzi.
Oke, dikerjakan dulu ya. Ini adalah materi yang udah kita bahas tadi. Teman-teman bisa dikerjakan dulu. Nah, iya dia ada latihan ngetik juga tuh. Kalau ada yang nggak bisa atau kebingungan, boleh tanya ke aku ya. Jangan sungkan. Oke, ini jadi kayaknya dari nomor 3 sampai nomor 6 masih latihan ngetik dulu nih, teman-teman. Ya, jadi latihan ngetik buat nanti bikin program ngetiknya biar lancar ya. Latihan ngetik. Kalau latihan ngetiknya udah, mau ngerjain yang bintang juga, sampai yang bintang juga nggak apa-apa. Sampai yang bintang lebih bagus. Kenzi, kebalik Kenzi. Yang aturan yang kedua itu aturan urutan. Nah, yang terakhir itu aturan ragam kode ya. Mm-mm. Oke. Kalau pink berarti ada yang salah tuh. Kalau pink, Kenzi kurang M. Nah, algoritma HM. Nah, itu. Oke. Nah, Yumi juga. Oke, Nesha udah sampai itu ya. Nanti ya kita tunggu dulu ya. Ini next next materi setelah ini aku mau jelasin fungsi itu. Tapi kalau Nesha udah bisa, boleh dikerjain. Yang bintang Nesha kerjain itu di soalnya, Nesha bisa centang dulu baru bisa lanjut ke yang lain. Nah, ya dicentang dulu, kirim tugas untuk ditinjau, bisa berlanjut lagi.
Wih, Nesya udah selesai semua ya course satu ya. Oke, Nesya udah boleh stop share screen kalau udah selesai. Nah, ya tunggu di situ dulu ya Nesya ya. Tunggu di situ dulu. Nanti kita lanjut ke yang kedua. Ya, Ayumi, udah kok yang kuning itu nanti emang begitu. Nanti harus dicek dulu sama aku nanti gitu. Bisa lanjut ke yang selanjutnya. Oke, Kenzi yang bintangnya bisa dikerjakan setelah ini ya. Oke, teman-teman boleh stop share screen dulu, terus balik ke layar aku. Yang bintangnya boleh dikerjain nanti setelah ini. Kita akan masuk ke materi yang kedua nih, teman-teman. Udah, udah lihat layar aku semua, teman-teman? Oke, kita untuk masuk ke course yang kedua, itu kita akan belajar fungsi dan argumen dulu nih, teman-teman. Fungsi dan argumen. Nah, biasanya ada yang udah pernah tahu belum? Kalau misalnya kita mau ngoding, itu paling pertama yang biasanya dilakukan itu adalah ngeprint hello world. Jadi ngeprint terus nulisnya hello world itu yang paling pertama banget kalau kita belajar pemrograman. Nah, itu kita akan belajar itu juga hari ini. Kita akan belajar fungsi. Nah, ini. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya mencetak outputnya. Mencetak output tuh mencetak. Misalnya kita memprogram apa, nanti output yang keluar seperti apa, gitu ya. Nah, untuk mencetak output yang kita bikin, itu pakai yang namanya fungsi. Fungsi itu adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Nah, terus hasil dari operasi fungsinya sering bergantung data dari yang diberikan kepada fungsi tersebut atau argumennya.
Nah, yang pertama itu kita akan belajar fungsi print. Yang tadi mungkin di bintang udah ada ya. Yang di bintang itu fungsi print. Ini fungsi print tuh untuk apa sih, Kak? Print itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya print itu cetak. Jadi kita tuh mau mencetak ini nih. Halo para hackers. Nah, ini kita pakai fungsinya print. Terus print itu kita mau ngetik apa, kita mau nyetak apa, dipakein kurung buka dan kurung tutup dan tanda petik di sini. Jangan lupa itu. Nanti kalau kita ngeprintnya kayak gini, halo para hackers, nanti outputnya akan seperti ini. Halo para hackers gitu. Ini ngeprintnya halo para hackers juga. Loh, kok ini nggak ada. Oke, ini nggak ada tanda serunya ya, kurang. Nah, ini juga bisa dipisah pakai koma nih kalau kita mau bikinnya dua data. Nah, yang pertama data pertama ini halo para, yang kedua ini hackers. Dipisah pakai tanda petik di atas, terus dipisahnya pakai koma. Nah, terus selanjutnya umur saya adalah 14, nanti ngeprintnya kayak gini. Oh, ini harusnya umur saya adalah 14 ya, nggak pakai bahasa Inggris. Jadi sesuai sama yang kita inputkan di sini. Nah, terus tadi kan yang di atas pakai tanda petik. Nah, kenapa yang di bawah nggak pakai tanda petik, Kak? Jadi, kalau yang di bawah itu dia angka. Kalau kita mau ngeprint angka atau tipe data integer, itu nggak perlu pakai tanda petik nih, teman-teman. Tapi kalau kita mau ngeprintnya sebuah kalimat, itu pakai tanda petik. Gitu. Jadi kalau yang nggak pakai tanda petik ini, kita ngeprintnya angka, ya udah kalau misalnya kita ya udah kita mau ngeprint angka aja gitu, nggak ada argumen yang lain, ya udah jadi nggak usah pakai tanda petik, dipisahnya pakai koma. Jadi ini koma ini ruang otomatis nih, akan ada spasi di sini di tengah-tengahnya gitu. Ini Kak, aku ada 14 juga ada di sini. Nah, ini tipe data string nih teman-teman. Kalau ada petiknya gini tipe data string atau huruf ABCD gitu. Jadi meskipun ada angka 14 di sini, ya udah karena dia adalah kalimat, suatu kalimat gitu yang kita bikin. Umur saya adalah 14 gitu. Itu adalah fungsi print atau fungsi cetak. Nah, ini ini adalah untuk eh, perhitungan ya, teman-teman. Perhitungan nih. Misalnya print 2 dikali 7. Kayak tadi, nggak pakai tanda petik, tapi langsung aja kalau angka yang ingin dihitung, itu langsung aja, nggak usah pakai tanda petik. Kalau 2 kali 7 berarti berapa? 14. Nah, ini tambah-tambahan 10 tambah 4, penjumlahan 14 juga. Gitu, sampai yang terakhir. Nah, ini kenapa ada koma nolnya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenzi tahu nggak Kenzi? Kenapa ada nolnya di belakang, koma nolnya? Kalau koma nolnya itu biasanya tipe datanya apa sih? Ada yang udah tahu belum? Ada yang tahu kenapa ada koma nolnya di belakang? Itu dia tipe datanya apa? Ayumi, Nesha, atau Kenzi tahu? Nggak ya? Tahu Kurang nggak? tahu. Kurang tahu. Oke. Desimal. Yes, betul. Desimal. Kalau desimal, nah ini kan tipe ininya, angkanya angka desimal. Tipe data yang ada di Python untuk bilangan desimal itu namanya float. F, L, O, A, T. Itu namanya float. Jadi dia float itu ada koma-komanya di belakang. Jadi bukan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat seperti ini, tipe datanya integer.
INT, kalau nggak INT dia namanya, integer. INT atau integer. Tadi kalau misalnya ABCD gini apa tipe datanya? String. Itu namanya tipe data string, teman-teman. Jadi kalau ABCD gitu, nulis sebuah kalimat itu namanya string. Kalau bilangan bulat adalah integer, kalau bilangan desimal adalah float. Nah, itu kita sekalian pengenalan tipe data juga ya. Nah, terus ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada tanda petik, ada string, dipisah oleh koma, terus di sini ada perkalian. Nah, itu bisa juga nih teman-teman. Di dalam print itu dipisahnya, seperti tadi yang aku bilang, kalau misalnya ada beberapa data dipisahnya pakai koma. Misalnya, kita mau ngeprint total dari perkalian ini. Jadi kita nggak perlu bikin print total. Terus print lagi 150 kali 3 nggak usah. Kita tetap pakai satu print tapi dipisahnya pakai koma. Terus jangan lupa kalau yang string pakai tanda petik. Kalau penjumlahan perkalian dan lain sebagainya nggak usah pakai tanda petik kayak gini. Nah nanti outputnya akan seperti ini. Outputnya akan total sama dengan 450. Nah, ini ruang otomatis tadi karena kita ngasih koma di tengahnya. Gitu. Jadi dia otomatis ke spasi gitu deh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, yang lain paham? Oke. Kenzi aman, Kenzi? Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini juga sama kayak tadi. Ini sebenarnya bilangan-bilangan matematika juga sama ya dipakai di Python juga. Kayak misalnya sisa pakainya persen, pembagian bertingkat pakainya kayak gini, ini pemangkatan juga kayak gini gitu. Gitu, terus. Nah, ini juga. Jadi fungsi-fungsi di matematika di Python itu juga kepake, teman-teman. Kalau misalnya kayak gini, ada tanda kurung di dalamnya yang dikerjakan yang mana dulu? Kalau ada tanda kurung di dalamnya, meskipun ini tambah-tambahan, yang dikerjain mana dulu? Yang dalam tanda kurung. Betul, yang dalam tanda kurung dulu dikerjain baru dikali 7. Gitu. Jadi sama ya kayak matematika di sekolah ya. Sama gitu. Oke, ini adalah kesimpulannya. Teman-teman bisa baca sendiri kayak tadi yang aku jelasin. Oke, kalau gitu kita back to course. Kita balik lagi ke course dan kerjakan yang keduanya ini, yang orientasi data output. Tadi kan yang pertama tuh orientasi program-program. Terus kita yang kedua. Bisa share screen lagi ya, teman-teman ya. Oke, kalau ada yang bingung, silahkan bertanya. Nah, itu tadi yang soal yang pertama yang barusan kita bahas. Harus ada apa aja di situ. Elemen-elemennya, argumen-argumennya harus ada apa aja. Nomor satu ada yang udah bener? Oke, Ayumi udah bener ya. Nesha juga udah bener. Kenzi, belum share screen, Kenzi?
Nah, soal-soal yang di course yang kedua ini sama kayak yang tadi udah kita bahas. Nah, jadi sensitifnya apa? Python tuh tadi kayak sensitifnya huruf besar, huruf kecil, terus apalagi spasi ya. Terus apa lagi tadi? Kalau ada koma di tengahnya. Nesha, Nesha, itu nggak, itu yang di dalam petik itu udah bener. Coba Nesha riset dulu, riset pakai ini nih. Mm-mm. Nah, itu maksudnya, kan ini printnya nggak sejajar nih. Nah, itu dia tuh sensitif terhadap printnya. Jadi kalau misalnya spasi printnya nggak sama, dia nggak bisa gitu. Nah, itu Kenzi yang nomor 3, kira-kira kurang apa tuh printnya? Kalau print harus buka kurung, tutup kurung, sama apa lagi? Dikasih apa tadi? Ayo ingat-ingat lagi. Buka kurung, tutup kurung, dan apalagi di setelahnya? Yap, betul, tanda kutip. Oke, yang bawahnya juga belum. Nah, jangan di-run dulu kalau programnya belum betul semua. Iya, Kenzi dia nggak akan hijau karena itu di awalnya ada printnya. Printnya dihapus dulu nih. Ini nih. Bukan. Nah, itu udah ada printnya. Sebenarnya tadi Kenzi udah tinggal nambahin buka kurung, tutup kurung sama tanda petik doang sih. Nah, iya gitu. Pakai yang ini, Kenzi. Kalau mau checklist, nah yang ini nih, checklist. Nah, hijau kan. Oke, Ayumi coba di ininya diawasin dulu. Pakai yang ini coba. Ini nih. Nah, oke, Nesya bingung nggak nomor 6? Kok dia nggak mau kecentang sih, Miss? Iya, karena itu dibaca dulu soalnya di samping. Nah, ini soalnya dibaca, dia harus ngapain? Nah, terus ini dibuka, dia kan harus kayak gini nih. Nah, ini tuh jumlahnya berapa? Harus ada lagi di situ. Coba, tadi perintahnya apa? Heeh, 12 kali berapa tuh? Coba diceknya pakai ini nih. Nah, Oh, pinter. tadi aku ada dolarnya. Oh, heeh. Nah, Yumi ngeprint Hello World kayak tadi. Print, terus kayak Kenzi, Kenzi. Nah, iya betul. Betul, betul, Kenzi, betul. Jadi kalau ini tuh spasinya harus dihapus dulu.
Kan tadi udah dibilang case sensitif sama spasi. Jadi dia harus sama barisnya. Kalau ada spasi gitu dia nggak mau. Spasinya harus disamain. Teman-teman kalau mau sambil minum juga nggak apa-apa ya. Barangkali mau minum dulu. Pakai ini coba Ayumi. Itu Kenzi ya. Sorry, sorry. Oke, Kenzi dia nggak mau karena dia nggak sama kayak soalnya. Nah, iya, itunya dia harus sama. Nanti kita bisa custom-customnya kalau lagi nggak ngerjain soal. Itu tadi soalnya suruh apa sih? Hello World kan ya? Coba Hello World dulu, abis itu kalau mau custom-custom boleh. Hello World. Nggak bener pakai print tadi. Bener pakai print, terus kamu dalamnya itu Hello World gitu. Coba deh buka ininya. Kenzi buka ini Kenzi. Ini nih. Nah ini ketikannya kayak begini. L-nya 2. Nah gitu. Coba di run lagi. Nah, baru tuh hijau kan. Nah, itu dibaca dulu perintahnya. Terus kita harus bikin output kayak gini. Terus nanti ini isinya adalah perhitungan. Nah, perhitungannya coba Kenzi baca di sini. Neisha itu harga sewanya, dia dipisah Neisha. Jadi yang di atas itu harga sewa, print harga sewa, udah. Nah, kita ngeprint lagi di bawahnya. Mm-mm. Print lagi terus yang perhitungannya itu. Tadi berapa? 85.000 dikali 0,1 ditambah 85.000 lagi. Ditambah 85.000. Nggak pakai titik. Iya, langsung aja. Kalau ada 85.000 nggak pakai titik ya. Nah, itu tadi Ayumi kayak yang Nesya ya. Jadi kita, karena itu harga sewanya kan di bawahnya. Berarti kalau di bawahnya kita ngeprintnya di atas itu harga sewa dulu. Print harga sewa titik dua. Di bawahnya kita bikin lagi print perhitungannya apa gitu.
Kenzi betul jumlah jumlah gaji karyawan. Terus dipisah tuh koma dulu, abis tanda petik koma, abis tanda petik yang terakhir koma. Nah, itu perhitungannya berapa? Tadi disuruhnya berapa? 1,350 dikali 12. Coba di-run. Pakai yang centang aja, yang pakai yang centang. Nah, jangan lupa kalau ada dua perhitungan berarti harus pakai apa dulu kalau mau ngitung. Kayak dalam kurung di dalam program. Jadi dalam kurungnya ada dua. Itu Ayumi 85 ribunya nggak pakai titik ya? Kita langsung aja 85 ribu. Heeh. 85 ribu dikali 0,1 dikali 0,1 dan ditambah 85 ribu lagi. Nesya betul. Nesya itu kurang tanda miringnya kurang satu lagi ya, ada dua. Nah, ya. Oke, lanjut Nesya. 85 ribu 0,1 ditambah 85 ribu. Coba dipakai centang ini nih. Udah bener belum? Oke. Kalau mau ngecek udah bener apa belum, pakainya yang centang ya teman-teman. Tapi kalau mau ngejalanin dulu, pakainya yang tombol play. Nah, ini Kenzi, harga sewanya kan dia ada di atas. Terus di bawahnya ini ada berapa gitu kan. Jadi kalau harga sewanya di atas, berarti kita harga sewanya aja, terus kita bikin print lagi di bawahnya. Print lagi untuk perhitungannya. Tadi yang tadi kayak yang lain 85 ribu, nggak usah pakai petik, nggak usah. Kan kita mau ngitung. Kalau mau ngitung, kita nggak usah pakai tanda petik ya teman-teman ya. Karena kalau yang pakai tanda petik itu nggak akan bisa dihitung. 85 ribu, nah dikali 0,1 karena dia 10%. Dikali 0,1, komanya pakai titik. 0,1 terus ditambah 85 ribu lagi. Ya, coba jalanin.
Nah, oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oke, Nesya udah selesai ya. Oke, mungkin kelas kita dicukupkan hari ini. Teman-teman yang bintang itu boleh dikerjakan, boleh enggak ya, karena itu tugas bonus atau tugas tambahan. Intinya yang harus dikerjakan itu adalah yang ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau yang bintang itu opsional, buat latihan aja gitu. Nah, setelah ini mungkin kalau mau teman-teman kerjain yang bintangnya boleh gitu. Tapi untuk saat ini nggak ada pertanyaan ya. Ada yang bingung nggak? Nggak ya. Nesya aman, Ayumi aman juga, Kenzi. Oke, teman-teman bisa stop dulu ngerjainnya. Nanti boleh dilanjut lagi. Bisa stop share screen dulu. Aku izin mau tutup kelasnya ya. Oke. Ya, jadi teman-teman kita udah belajar apa aja hari ini ya. Kenzi bisa stop share screen dulu? Oke. Nah, kita review dulu sebentar ya. Tadi kita udah belajar apa aja hari ini? Yang diingat, teman-teman? Yuk, sebutin apapun yang diingat kita udah belajar apa aja hari ini. Definisi algoritma, bahasa pemrograman, sama programming. Hmm. Terus, next lessonnya, tadi materi kedua kita udah ngapain? Kita belajar fungsi apa? Fungsi? P. Fungsi print ya. Kita udah belajar fungsi print atau fungsi mencetak gitu. Tadi kita udah bikin yang dipisah juga pakai koma sama yang ada perhitungan juga kan yang nggak cuma string. String itu tipe data untuk huruf. Kalau misalnya integer itu adalah untuk bilangan bulat, float itu adalah untuk bilangan desimal gitu. Nah, dipisahnya bisa pakai koma. Tapi kalau yang ada misalnya harga sewa tadi kan, terus di bawahnya apa? Nah, itu kita bisa print harga sewanya dulu, terus kita bikin perhitungan printnya di bawahnya, bikin lagi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ya. Oke, mungkin cukup paham ya, cukup oke dengan materi hari ini. Kita bisa belajar lagi di next lesson di minggu depan. Nah, teman-teman juga bisa ngerjain yang belum selesai tadi bintang-bintangnya boleh dikerjain, boleh dilanjutin lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Aku izin tutup kelasnya. See you next week and bye-bye.